Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada pekan lalu kita telah membahas mengenai bagaimana wudunya orang-orang yang sakit, sedikit mengulang, banyak kaum muslimin ketika sakit, mereka meninggalkan sholat dengan alasan tidak bisa berwudu. Ini satu kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj, dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian agama ini susah. Jadi Allah tidak menjadikan agama ini membuat kalian susah, tidak. Tapi mudah. Islam itu mudah. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Maka dikatakan tidak ada alasan ketika sakit tidak sholat, dengan alasan tidak bisa berwudu, Maksudnya kita ingin menjelaskan lagi tentang bagaimana cara wudunya orang yang sakit, Jadi asal wudu itu wajib dengan air, Maka jika tidak bisa berwudu dengan air karena sakit, atau karena khawatir bertambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka bertayamum. Gimana tayamum? Menukulkan ke tanah yang suci satu kali pukulan, kemudian mengusapkan ke wajah dan ke telapak tangan, kedua telapak tangan. Ini muttafaqun alaih. Jumhur para ulama adalah tayamum itu satu kali tepukan, atau pukulan untuk wajah dan dua telapak tangan, Itu muttafaqun alaih hadisnya, Maka jika tidak bisa berwudu sendiri, dan juga tidak bisa bertayamum sendiri, maka diwudukan oleh yang sehat, minta bantuan, diwudukan atau ditayamumkan. Seperti itu. Jika dikata dia antara bagian wudunya ada yang luka, di perban, maka cukup diusap, dikatakan yang kena perbannya, tidak harus kena air. Itulah kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, Jadi tidak ada alasan ketika sakit tidak sholat, alasan tidak bisa berwudu atau tidak bisa bertayamum, tidak ada alasan seperti itu, Kemudian jika seandainya kata para ulama, dikatakan tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, tidak ada yang mentayamumkan, tidak ada yang mewudukan, maka sholat dalam keadaan tidak punya wudu dan tidak punya tayamum, dalam keadaan tidak punya wudu dan tayamum. Dan jika dikatakan yang sakitnya badannya kena najis, maka wajib dibersihkan atau dihilangkan, diganti. Tetapi jika tidak bisa mengganti, nggak ada yang mengganti, sementara sholat tiba waktunya, maka sholat dalam keadaan pakaian najis, maka sholatnya sahih kata Syekh Utsaimin, tidak wajib mengulang. Jika badannya ada najis, pakaiannya najis, tempatnya najis, dan tidak ada yang mengganti sama sekali, mungkin udah nggak bisa apa-apa sholat, dikatakan sakitnya, maka tetap sholat dalam keadaan tidak wudu, tidak bertayamum, dikatakan tidak punya kepakaiannya najis, maka tidak masalah sholat. Bagaimana terserah dia. Ittaqullaha mastata'tum. Maka insyaallah pada malam ini kita akan bahas mengenai bagaimana dikatakan cara sholatnya orang-orang yang sakit.
Kemarin kita bahas mengenai wudunya orang yang sakit. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara sholat orang yang sakit. Ya. Maka kaifa yusalli al-marid, bagaimanakah sholat orang yang sakit? Maka saya ingin menjelaskan ya, wajib atas yang sakit sholat dalam keadaan berdiri. Itu wajib. Sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk walaupun sehat. Sholat sunnah. Tetapi pahalanya separuh pahala sholat berdiri. Itu aja. Kata Rasulullah. Ya. Mengenai sholat sunnah duduk walaupun sehat boleh. Tetapi sholat wajib tidak boleh. Wajib berdiri. Ya. Walaupun dalam bersandar. Ya. Munhaniyan au muta'amidan alal jidari. Bersandar di atas tembok atau dengan tembok gitu ya, atau dikatakan dengan tongkat, maka harus yahtaju ila i'timadi 'alaiha. Kalau tidak sanggup berdiri maka boleh bersandar. Seperti itu ketika sholat ya. Kemudian jika tidak bisa dikatakan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Dan afdolnya duduk ketika sholat ini dikatakan duduk sholat adalah duduknya apa? Apakah iftiras atau tawarruk atau mutarabbi? Apa mutarabbi? Bersila. Bukan di kursi, bukan. Kapan di kursi? Ketika tidak bisa di bawah. Ini kadang-kadang orang sholat dari rumah, dia datang ke masjid, jalan kaki kuat. Ketika di masjid sholat di atas kursi. Ini kesalahan. Kalau sholat sunnah boleh. Tetapi kalau wajib maka tidak boleh. Ya. Maka dikatakan kata Simin, jika tidak bisa berdiri, maka dikatakan duduk. Afdolnya duduk sholat. Apa duduk sholat? Iftiras atau dikatakan tawarruk, iya kan? Atau mutarabbi. Apa mutarabbi? Duduk sila. Yeah. Kenapa? Jika seorang dikatakan tidak bisa berdiri dan bisa sujud sempurna, maka dikatakan sujud tidak gugur. Wajib sempurna sujudnya. Ya, ini kadang-kadang kita ini menyepelekan ya, menyepelekan sholat di kursi, padahal dia bisa jalan ke masjid. Ya, tiba-tiba di masjid ada kursi, duduk di kursi sholatnya. Berdiri tidak berdiri, ruku pun jika tidak duduk hanya begini aja, membungkuk di kebun sami Allah akbar, dan sujud juga membungkuk, bagaimana? Maka tidak sah seperti kata para ulama. Kenapa? Dia bisa berdiri, ya kan? Walaupun bersandar di atas dengan kursi. Wajib itu. Jika dia tidak bisa mampu ruku dengan sempurna, maka duduk rukunya di kursi, boleh. Kemudian imam bungkuk dikit. Dan ketika sujud dikatakan wajib sujud di atas tanah dengan sempurna. Kenapa? Karena bisa sujud. Bukan sekedar ada sebagian orang begini, rukunya begini, kemudian sujudnya begini. Padahal dia mampu sujud dengan sempurna, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sujud adalah rukun sholat. Yeah. Maka apabila salah satu rukun sholat tidak bisa dilakukan, berdiri umpama tidak bisa berdiri dia, tetapi dia sujud masih bisa, maka wajib sujud dilakukan dengan seperti sempurna. Maka kata para ulama, sholat duduk itu adalah apakah mutarabbi, walaupun ada para ulama, ya, Syekh Albani menjelaskan afdolnya duduk itu sholat duduk adalah duduknya iftiras atau tawarruk. Ya, Syekh bin Baz juga mengatakan demikian. Syekh Utsaimin ada perbedaan. Kata beliau, wal afdalu ayyakuna mutarabbi'an fi maudhi'il qiyam war ruku'i. Ini kata pada Syekh Utsaimin ya. Beliau berpendapat ya, salat duduk itu duduk dalam keadaan mutarabbi, bersila. Ya, ini kata beliau. Itu afdal. Syekh Albani mengatakan afdalnya duduk seperti duduk sholat. Berarti iftiras atau tawarruk. Ya. Kalau saya perhatikan dikatakan yang lebih mudah mana? Ya. Yang lebih mudah itu adalah duduknya adalah iftiras atau tawarruk. Coba begini, ya. Ya kan? Ya. Ketika ruku dia nggak kuat berdiri, maka duduknya begini sholatnya. Ya. Ketika ruku bagaimana begini, ya. Jadi Allahu Akbar, begini kan? Ya. Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian bagaimana sujudnya? Tetap begini sujudnya, tetap sempurna. Ya.
bukan begini. Ya, ini salah. Ya, yang begini ini kata para ulama kalau dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Ya. Ini kebanyakan ketika sholat duduk mereka itu ketika sujud tidak duduk dengan apa sujud dengan apa begini tidak kan, tapi dengan ima. Kapan ima kata para ulama? Jika tidak bisa sujud dengan sempurna. Contoh begini, ketika mungkin seorang nggak bisa duduk, sholatnya nggak bisa duduk, dia katakan tabaruk tidak bisa, iftirash juga tidak bisa, ya. Kemudian apa namanya mutarabit juga tidak bisa, maka dia sholat ngelonjor begini, ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa iftirash, nggak bisa dikatakan tabaruk. Tentu begini kan sholatnya kan, rukunya bagaimana? Allahu Akbar gini kan, Sami Allah. Gimana sujud dia? Maka mungkin lebih rendah. Begini, kenapa? Karena tidak bisa sujud. Ya. Tapi kalau dikatakan iftirash begini, bisa nggak sujud? Bisa. Maka wajib. Ini keliruan diantara orang yang sakit. Ya seperti itu. Jadi wajib begini. Kalau mutarabi begini, mutarabi itu begini, sila bersila ya. Gitu ya, Allahu Akbar. Ruku. Ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Gimana sujud dia? Maka sujud biasa. Karena masih bisa sujud biasa. Bukan dengan cara ya. Jadi kapan dikatakan ima sujudnya lebih rendah daripada rukunya? Apabila tidak bisa sujud dengan sempurna. Ini diantara kekeliruan ketika sholat sakit ya. Jadi banyak diantara mereka sholat di kursi, ya. Dia dari rumah jalan kaki kuat, jalan kaki. Ketika di masjid dia duduk di atas kursi. Kalau sunnah boleh, ya. Kalau wajib maka tidak boleh, ya. Karena rukun sholat berdiri itu. Maka orang Cilegon itu ada istilahnya nyanyian, ya. Niat takbir ngadeg. Ya, baca Fatihah rukun. Ini kan takbir ngadeg. Apa ngadeg? Berdiri qiyam. Itu rukun sholat. Apa kata Allah? Wa qumu lillahi qanitin. Ini yang banyak orang yang dikatakan salah memahami atau menyepelekan sholat dikatakan apa namanya duduk gitu ya. Tidak seperti yang para ulama jelaskan, ya. Kemudian kata para ulama, wa in kana la yastati as-shalat jalisan, jika tidak sanggup sholat duduk, nggak bisa dikatakan apa nama duduk, bersila juga tidak bisa, tawaruk juga tidak bisa, iftirash juga tidak bisa, ngelonjor pun tidak bisa, berarti sakitnya parah gitu ya. Maka sholat dalam keadaan apa namanya ala jambi, miring sebelah kanan. Miring sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kepala di sini berarti kan, ya, kaki di sebelah sini, jadi miring. Ya, ini lebih afdol. Jika tidak maka boleh dikatakan kepala sebelah sini. Jadi miringnya sebelah kiri boleh, tidak masalah. Afdolnya ala jambil aiman, miring dekat sebelah kanan. Jika tidak memungkinkan, nggak bisa menghadap miring sebelah kanan, sebelah kiri juga menghadap, tidak bisa, maka sholat kemanapun dia menghadap. Sholli haitu kana ittijah, sholatlah kemanapun dia menghadap. Karena kata Allah, ainama tuwallu fasama wajh Allah, dimanapun kalian itu wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib menghadap kiblat kalau mampu, kalau tidak maka dikatakan tidak masalah ya. Kemudian ya, fa in kana la yastati as-salatu ala jambi, jika tidak bisa salat dalam keadaan miring sebelah kanan atau sebelah kiri maka tidak bisa, maka mustalqiyan. Apa mustalqiyan? Terlentang. Kaki ke arah kiblat berarti kepalanya ke sana. Ya. Dengan kata ulama dengan agak yarfa ra'sahu qalilan. Namun kepalanya diangkat sedikit, mungkin dikasih bantal lah. Ya, bantal biar agak juga gitu ya. Atau mungkin kalau di rumah sakit ada tempat tidur yang bisa diangkat, maka itu yang lebih afdol ya. Kita sesi menentang demikian ya. Maka jika tidak bisa juga maka salat terserah. Terserah, enggak ada larangan ya. Kemudian yajibu alal marid ayyaraka wa yasud fi salati. Wa in lam yastati au ma bihima ra'sah. Wajib dikatakan orang yang salat, yang sakit itu salat ruku, sujud wajib rukun salat. Maka jika tidak bisa maka dengan auma membungkuk. Ya. Tidak bisa ruku dengan sempurna,
tidak bisa sujud dengan sempurna, maka dengan auma. Namun jika dikata tidak bisa ruku, tidak bisa berdiri, tetapi sujud masih bisa, maka sujud sempurna tidak gugur. Wajib dalam keadaan sempurna sujudnya. Yang tidak bisa adalah berdiri dan ruku. Seperti itu ya. Makanya ja'al sujud ahfad min ruku, dan jadikanlah sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Kalau tidak bisa sujud dengan sempurna ya. Seperti itu ya. Kemudian ya, jika dikatakan tidak bisa ima ya, dengan bungkukan kepala juga tidak bisa, dengan kepala juga ima bi ra'sihi ya. Ketika ruku ya, dan ketika sujud ya, jika tidak bisa maka dengan ain. Apa dengan ain? Dengan mata, kata para ulama. Mata ya. Apa kata Syaikhmin ya? Yaghmidu qalilan lirruku'i wa yaghmidu taghmidun aksar lis-sujudi. Meremnya ketika dikata qalilan sedikit ketika ruku, enggak lama-lama, tetapi meremnya ketika sujud lebih panjang daripada ketika ruku. Gitu ya. Mungkin orang yang udah parah sakitnya ya, tidak bisa bergerak sama sekali ya, mungkin orang stroke ya, stroke dikatakan hatinya kan masih sehat, masih ingatannya masih kuat ya. Namun tidak bisa ngomong ya, tidak bisa dikatakan gerak tangannya, hanya matanya aja yang gerak ya kan, matanya. Maka mata yang gerak kata Syaikhmin, merem, ruku merem, sujud merem gitu. Ya, maka sujudnya lebih aksar sujud di meremnya, itu kata Syaikhmin ya. Wa amal isyarah bil asal, adapun isyarat dengan tangan, dengan jari, ini kata para ulama kama yafal sebagian dilakukan oleh sebagian orang ya, maka laisa bisahih, tidak benar. Kenapa? Tidak ada dalil. Kami tidak mengetahui dalilnya dari kitab dan sunnah ya, atau perkataan para ulama ya, tentang sholat dengan isyarat dengan jari, enggak ada. Yang ada dengan kepala, dengan mata. Enggak ada gitu ya. Artinya kalau ini masih gerak maka dengan gerakan ini. Kalau memang masih bisa bergerak ya. Apa kata beliau ya? Wa in kana la yastati al-ima bi ra'si, jika dikatakan tidak bisa ima dengan kepala juga tidak bisa ya. Dengan mata pun tidak bisa. Ya, mungkin merem aja, tetapi ingatannya masih sehat. Siapa yang tahu? Hanya yang sakit yang tahu. Yang sehat tidak tahu kan? Ya. Ini berarti ilmu ini kewajiban bagi masing-masing. Ya. Ketika ada orang mengalami, naudzubillah, kita bilang kepada Allah sudah mengalaminya, mengalami seperti itu, tetap kita sholat dalam keadaan bagaimanapun keadaannya, tidak gugur. Jadi jangan mengharapkan orang yang sehat. Ya. Ketika kita sakit, umpamanya dikata tidak ada yang ngurus, ya, nggak bisa ganti pakaian, tempat tinggal secara prepun dikatakan ada air kencing, ya, sementara pengen sholat nggak bisa ganti, maka sholat dalam keadaan seperti itu kata para ulama. Ya, tidak ada wudhu, tidak ada tayamum, tidak dalam keadaan pakaian najis, maka ittaqullaha mastata'tum. Ya, jadi nggak ada istilahnya gugur. Enggak ada istilah Allah pun maklum, enggak ada itu. Sebagian orang ya, Allah memaklumilah karena lagi sakit, enggak ada. Itu perintah. Ya. Karena Allah memerintahkan, dikatakan ya semampu kalian. Ya. Jadi kalau tidak bisa dengan berdiri, duduk berbaring, baring dengan isyarat, gungkuk kepala. Jika tidak maka dengan mata. Bagaimana dengan jika tidak bisa semuanya? La isyarah bil ain, sholli biqalbih, kata Syaikhmin. Maka salat dengan hatinya. Ya, yukabbir wa yaqra wa yanwi ar-ruku' was sujud wal qiyam wal qu'ud alai biqalbihi wa likulli imri'in ma nawa. Maka salat dengan hatinya, ya. Dia takbir, dia membaca Fatihah, ya. Kemudian niat ruku, niat sujud, niat berdiri, dikatakan ini dengan hatinya semuanya. Dengan hati. Berani digini sholatnya orang sakit. Jadi siapa yang melakukan? Orang yang sakitnya. Orang yang sehat dikatakan tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, padahal dia mungkin lagi sholat. Ini pentingnya dikatakan mengetahui masalah ilmu tersebut. Jadi tidak ada gugur,
tidak gugur sholat dalam keadaan bagaimanapun selama seakalnya masih sehat. Kecuali dikatakan udah pikun, udah enggak, maka tidak kewajiban lagi. Ya, atau dikatakan pingsan. Ada khilaf para ulama, di kalangan sahabat ada khilaf ya. Abdullah bin Umar dia pernah mengalami pingsan sehari semalam, maka dia tidak mengqadha sholat ketika dia pingsan. Ya, tapi Ammar bin Yasir ketika dia pingsan 3 hari 3 malam, dia mengqadha sholat ketika dia pingsan. Ada khilaf para ulama. Walaupun yang jumhur dikatakan kalau lebih daripada sama tidak wajib dia qadha. Ibn Baz mengatakan kalau dikatakan lebih maka tidak wajib dia qadha ketika dia pingsan ya. Beda dengan dia kata orang yang dikatakan tertidur. Orang tidur sehari semalam atau 3 malam, saking lelahnya mungkin ya. Maka wajib sholat ketika dia ingat. Ada enggak orang tidur 3 malam? Ya, mungkin ada ya. Ya, saking lelahnya mungkin ya. Banyak berpikir dia tidur 3 malam gak ada yang bangunin. Maka kata Syafi'i kalau dia bangun maka wajib mengqadha sholat 3 malam itu. Kapan kalau ketika dia bangun? Apa kata Nabi? Man nama an sholatiha au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang kata Nabi tertidur dari sholatnya atau dia lupa maka sholat ketika dia ingat. La kafarata illa dzalika, tidak kecuali itu kata Rasulullah SAW. Apa bedanya kata Syaiban antara orang tidur dengan orang pingsan? Jelas beda kata para ulama. Orang tidur disebor bangun, dipukul juga bangun, itu bedanya. Maka ketika dia tidur maka wajib qadha ketika sadar. Orang dikatakan orang yang pingsan disebor bangun enggak? Jadi gebuki bangun enggak? Tidak, maka tidak wajib qadha ketika dia sadar. Kenapa hilang? Hilang akalnya. Itu perbedaannya. Maka ini kewajiban yang luar biasa yang tidak pernah gugur salat itu. Bagi kaum muslimin, bagaimanapun keadaannya selama akalnya masih sehat. Ya, walaupun tidak punya wudu, tidak punya tayamum dalam badan najis pakaiannya, ya. Itulah katalah ittaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mata'tum wasma'u ati'u, ya. Kemudian ya, wajib yang sakit salat ya pada waktunya tentu melakukan dengan semampu dia tadi itu. Ya, dia bisa berdiri, duduk, berbaring, berlempang gitu ya dengan ima, dengan kedua mata, dengan hatinya gitu ya. Kemudian jika berat ya salat pada awal waktu maka boleh bagi dia menjama. Maka bagi yang sakit itu boleh menjama. Menjama setiap duhur dengan asar dijama, takdim atau takhir boleh. Kemudian isya dengan maghrib boleh atau takdim, tidak masalah ya. Yang tidak boleh menjama subuh dengan isya nggak boleh ya. Atau subuh dengan duhur tidak boleh. Kalau salat subuh ya, maka tidak bisa menjamanya. Kemudian jika kan marid musafir, jika seorang sakit dirawat di rumah sakit mungkin dia keluar daerah, ya, dari Pongurawi ke Jakarta, gitu ya dirawat di sana, maka bagi dia mengqashar sholatnya dan boleh menjama. Sampai kapan ya? Hatta yarja' ila baladihi, sampai kembali ke rumahnya. Baik kata beliau ya talat muddah safarihi au kusirat, baik dikatakan lama dia berobatnya bukan sebulan ya, maka boleh bagi dia mengqashar sampai dia kembali ke rumahnya. Ini diantara kewajiban sholat. Jadi tidak gugur ya. Ya tidak ada mengatakan Allah juga ngerti lah katanya. Allah lebih paham katanya. Allah maklum ya. Kalau gosok nggak boleh. Ya, nggak boleh mengatakan ya Allah juga memaklumi karena lagi sakit. Sehingga tidak sholat maka tidak diperbolehkan ya. Itulah mengenai sifat sholat orang yang sakit. Maka dikatakan tidak boleh sholat di kursi kalau masih bisa berdiri. Ya. Jadi di kursi itu tidak bisa duduk bersila, tidak bisa duduk dikatakan tawaruk, iftiras, maka di kursi boleh. Ya. Selama bisa duduk sholat dengan sempurna maka tidak boleh di kursi. Ya. Kecuali sholat sunnah maka boleh ya. Kita jangan lihat yang ada di Makkah dan Madinah ya. Mereka itu sholat sunnah dilakukannya bukan sholat wajib. Itu yang saya tahu. Mereka datang kemudian ngambil kursi di
apa tiang-tiang masjid itu kan banyak kursi kan, ya. Dia ngambil kemudian sholat duduk di situ. Itu sholat sunnah Bapak sekalian, bukan sholat wajib. Dan mereka sholat wajib tidak dilakukan dalam keadaan di kursi, enggak. Hanya sholat sunnah mereka lakukan di kursi itu. Ya. Artinya kalau wajib maka mereka berdiri. Ya. Atau kalau kita memang sakit tidak bisa berdiri maka di rumah ada sholat di masjid. Karena ada kemudahan. Apa kata Nabi? Idza maridul abdu au safara kutiba lahu maka ya'malu muqiman sahih fil ajri kata Rasulullah. Bukhari. Apabila kata Nabi sakit atau bepergian, Allah tulis pahalanya, dia ibadahnya seperti amalkan ketika dia sehat dan mukim. Orang sakit tidak bisa ke masjid, dia maka sholat di rumah, dia tetap berdiri dia, karena wajib bisa berdiri gitu ya. Kalau tidak maka dia katakan duduk tadi seperti itu. Maka pahalanya pahala berjamaah, karena adanya udur, yaitu dikatakan sakit tadi. Jadi dia memaksakan. Kadang-kadang apa namanya orang lagi sehat, dia dikatakan jarang ke masjid. Ketika sakit dia berusaha ke masjid. Alhamdulillah, itulah hikmahnya. Dia sadar. Cuma dikatakan apa namanya, yang namanya sakit itu nggak bisa seperti orang yang sehat sholatnya ya. Dan kemudian bagaimana dikatakan sholat ala ta'irah? Kaifa yusalli fi ta'irah? Apa di ta'irah? Di pesawat. Ya. Maka selagi dikatakan bisa sholat di darat, maka tidak boleh. Dan insya Allah kalau kita mau berangkat umroh atau haji, itu bisa dijamak. Yeah. Mungkin ketika kita kembali dari sana ke negeri kita, itu yang sering terjadi. Sholat subuhnya di pesawat. Duhur, asar bisa di sana. Contohnya gini, kita dari sini berangkat jam 9 pagi. Sampai sana jam berapa? Masih asar kan? Betul nggak? Atau maghrib? Masih asar kan? Kita sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di Masjid Nabawi atau di Mekah. Lebih afdol kan? Jika kita berangkat dari sini jam 5 sore, ya ke Mekah atau ke Madinah gitu ya, maka maghribnya di mana? Isanya di sana. Ya. Kita berangkat dari jam berapa? Jam 5. Ya berangkat, naik, kemudian datang ke Mekah jam berapa? Jam berapa? Masih waktu Isya. Iya kan? Apalagi mundur 4 jam kan dari kita kan? Waktu Isya. Kita apa maghrib dengan Isya di jamak takhir. Enggak mati di atas pesawat. Kecuali tidak memungkinkan. Contoh dari sana kembali ke Indonesia, biasanya itu subuhnya di pesawat. Karena kalau di bandara udah siang, udah subuh, maka di pesawat ketika itu nggak ada larangan. Ini kebanyakan dia kan sholat subuh, apa sholat duhur, sholat asar di jamaah di pesawat, ya. Padahal masih bisa di sana, nggak boleh seperti itu, ya. Kan tidak sempurna. Maka diniatkan dari awal jamaah. Nanti saya duhurnya di Makkah atau di Jeddah, gitu ya. Tergantung apakah dikatakan di Madinah langsungnya, atau ketika mungkin berangkat sore hari. Maka maghrib dan isyanya dia di sana, ya, nggak mesti di pesawat, ya. Kemudian ada pertanyaan kepada Simin mengenai hukmu jamu salat al-asri ila salat al-jum'ah. Bagaimana hukum menjama salat asar ke salat Jumat? Wahayajud liman kana kharijil balad al-jam', ya. Apakah boleh menjama orang yang mau pergian safar? Bapak dikatakan mau pergi ya setelah sholat Jumat kemana, apakah Jawa atau ke Sumatera gitu ya, bolehkah ia menjamak sholat asar ke sholat Jumat? Ditarik, boleh tidak? Maka Syekh mengatakan ya, la tajma'ul asri ila Jumat, tidak boleh menjamak sholat asar ke sholat Jumat. Kenapa? Alasannya li'adami urud dalil, karena tidak ada dalilnya. Yeah. Nggak ada dalilnya, yeah. Seperti itu. Yeah. Nabi kalau pernah mengapa sering Nabi syafaat, para juga sahabat syafaat, tidak ada. Maka kita melihat tidak dalil ya dari sunnah. Maka la yasihu qiyasa dzalik, maka tidak benar ya
mengkiaskan sholat duhur asar dengan dengan sholat duhur, Jumat dengan duhur tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengkiaskan sholat duhur Jumat dengan sholat duhur, karena sholat Jumat bukan pengganti sholat duhur, Bapak sekalian. Awas, sholat Jumat bukan pengganti sholat duhur, justru sebaliknya. Barang siapa yang tidak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur, diganti dengan duhur. Apa ya? Kadang-kadang orang salah paham gitu ya. Dianggap atau berpendapat Jumat itu pengganti duhur, bukan. Justru sebaliknya, orang yang tidak sholat Jumat maka diganti dengan sholat duhur, itu pengganti Jumat. Maka Nabi mengatakan ya, apabila di antara kalian berbicara pada saat khutbah Jumat berlangsung, dia berkata, ya, apa kata? Faqad lagha. Faman lagha fala Jum'atalah. Ay sarat Jum'atu duhran, katanya. Ya. Barang siapa yang berbicara ketika khutbah berlangsung, maka sungguh telah berbuat lagha. Faman lagha fala Jum'atalah, maka siapa yang telah berbuat lagha maka tidak Jumat bagi dia. Ay sarat Jum'atu duhran. Salat Jumatnya menjadi pahala salat duhur. Ini dalilnya. Dalil sahih. Ya. Jadi bukan dikatakan Jumat bukan pengganti duhur. Ya. Sebagian pengganti duhur maka bukan pengganti sholat duhur ya. Jadi jangan salah pengertian gitu ya. Justru kalau orang tidak sholat Jumat baru diganti dengan sholat duhur ya. Maka kata ulama tidak boleh menjamak sholat asar ke sholat Jumat karena tidak setara, tidak seimbang, tidak sama. Maka sholat pada waktunya nanti ketika asar, kata beliau. Bagaimana kalau seandainya kita dikatakan safar? Ya, lagi safar mendapati dikatakan Jumat. Makanya kata para ulama, apabila orang safar dan dia mendengar adzan Jumat dan dia tinggal bukan dalam perjalanan, maka karena kewajiban sholat Jumat. Namanya wajib bi ghairihi, bukan wajib bi nafsihi. Ya, apa kata Allah? Idanu dia li sholati min fa'idul baik. Ini dalam surah Al-Jumu'ah. Dalilnya kata Saimin. Maka wajib dia sholat Jumat kalau dia tinggal di situ. Tetapi kalau tidak mendengar adzan maka tidak wajib. Ya. Bagaimana kalau dia ingin menjamak dikatakan dia safar, ingin menjamak dikatakan asar ke duhur, ke Jumat gitu ya. Boleh tidak? Tidak boleh tadi ya. Bagaimana kata pertanyaan kepada Saimin, jika dia diniatkan sholat duhur boleh. Dia sholat Jumat dengan niat sholat duhur agar bisa menjamak sholat asar ke sholat duhur maka boleh. Cuman sangat rugi kata beliau. Sayang, rugi pahalanya. Dia sholat Jumat, cuman pahalanya pahala sholat duhur, itulah sayangnya. Bukan nggak boleh gitu ya. Boleh cuman sayang gitu ya. Maka kata kalau bisa jangan. Ya. Tetapi kita kalau sholat Jumat ketika asar sholat sendiri. Pada waktu dikatakan sholat pada waktu asar ya. Ini mengenai dikatakan ya larangan menjamak dikatakan sholat asar ya tidak boleh. Memang ada khilaf ya. Tapi yang rajih sebenarnya mengatakan tidak boleh. Bagi ibu-ibu ya maka tidak mesti dikatakan melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat selesai. Dengan syarat dikatakan ya adzan masjidnya udah waktu zawal. Jelas ya. Artinya kita adzan di sini Jumatnya adzannya udah zawal, di waktu duhur. Ya. Tetapi kalau adzan Jumatnya sholat Jumat sebelum zawal, ya, karena sepakat para ulama Jumat itu boleh sebelum zawal, boleh setelah zawal. Sepakat para ulama. Artinya sholat Jumat jam 10 boleh. Ya, boleh, nggak ada larangan. Karena banyak riwayat ya. Saat Nabi sholat Jumat bersama sahabat, kami balik tidak ada bayangan sama sekali. Berarti ketika pulang baru matahari masih tegak dikit, baru zawal itu. Nggak masalah. Sepakat para ulama. Ya. Yang khilaf adalah mana lebih afdol. Apakah sholat Jumat itu dilakukan setelah zawal, waktu duhur atau sebelum duhur? Ini yang khilaf. Jumhur mengatakan setelah zawal. Seperti kita sekarang lakukan. Setelah zawal kan, waktu duhur kan.
Maka boleh kita dikatakan sebelum zawal, boleh, sepakat para ulama, nggak masalah. Maka jika dikatakan kita adzannya sebelum jam setengah 12 di adzan sholat Jumat, gitu ya. Maka ibu-ibu tidak boleh dikatakan apa namanya sholat duhur ya ketika adzan berkumandang, karena belum zawal. Maka harus setelah selesai beres sholat Jumat, gitu kan. Tetapi kalau dikatakan apa namanya adzannya setelah zawal sekarang waktu duhur, maka boleh bagi mereka sholat sebelum sholat Jumat beres. Ya, seperti itu. Tetapi bagi laki-laki kita perhatikan, laki-laki yang tidak ada udzur sholat Jumat, meninggal sholat Jumat, tidak ada udzur, ya, sehat, ya, dan dia tidak Jumat, kemudian dia sholat duhur sebelum laki-laki beres sholat Jumat, maka tidak sah sholat duhurnya. Kenapa? Karena dia ahlul Jumat. Wanita bukan ahlul Jumat. Paham nggak? Ya. Laki-laki yang ahlul Jumat, ya, kemudian dia sholat duhur ketika adzan berkumandang, adzan Jumat, bukan di masjid sholatnya di rumah, maka tidak sah sholat duhurnya. Ya. Kenapa? Karena dia bukan ahlul Jumat. Beda dengan ibu-ibu. Ibu bukan ahlul Jumat. Kecuali laki-laki itu sakit, ya, di rumahnya, ya, ada adzan Jumat dia sholat, maka tidak masalah sholat duhur karena dia bukan ahlul Jumat. Maka ahlul Jumat apabila sholat duhur sebelum beres, maka tidak sah sholat duhurnya. Tadi ahlul Jumat. Tapi kalau bukan ahlul Jumat maka tidak masalah. Seperti wanita, orang sakit, budak dan seterusnya. Ada 4 yang tidak wajib Jumat bagi kaum muslimin. 6. Jadi ketika dia duduk di kursi, ketika dia ruku berdiri kemudian ruku dengan sempurna. Karena ruku tidak terlalu lama ke berdirinya kan. Maka dia duduk di kursi, kemudian dia ketika ruku dia bangun, kemudian ruku, ya, sami Allah, kemudian langsung duduk sujud. Ketika berikutnya maka berdiri kemudian duduk di atas kursi, karena dia nggak kuat berdiri. Maka masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini masih banyak yang salah memahami sholat duduk itu ya. Jadi di kursi itu diutamakan. Padahal kursi itu kapan? Kalau tidak bisa duduk iftiras atau tawarruk atau mutarabi, baru duduk di atas kursi. Ya, di kursi nggak ada tawarruk, nggak ada iftiras, gitu ya. Maka dikatakan itu kalau tidak bisa duduk iftiras, duduk tawarruk, maka boleh di atas kursi. Ya. Seperti itu, dengan membungkuk ketika apa namanya ruku dan sujudnya. Ya. Selama bisa dikatakan sujud sempurna, maka wajib sujud sempurna. Bahkan ya kita para ulama, jika orang yang dikatakan nggak kuat berdiri lama, ya, maka dia boleh duduk. Ya, ketika hendak ruku dia bangun, kemudian ruku dengan sempurna, ya kan? Kemudian duduk sujud. Karena yang tidak udzur, yang tidak bisa adalah berdiri lama. Sementara ruku tidak harus lama kan, maka kita wajib itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi ya tidak boleh diremehkan. Ya, karena banyak mereka kuat dari rumah ke masjid, kuat jalan kaki, ya, ada kursi di masjid, sholat di atas kursi. Ini yang keliru, ya, yang keliru ya. Kalau sholat sunnah boleh, ya. Kalau wajib maka tidak, karena dia bisa berdiri, ya. Apalagi bisa duduk di pojok dengan duduk tawaruk atau duduk dengan iftiras. Duduk aja di pojok atau di tengah iftiras atau tawaruk duduk ya. Ya. Ketika ruku dia dengan imam tadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Semoga bermanfaat. Nanti akan sampaikan mengenai ya, sholat ya, apakah rukhsah bagi orang-orang yang safar. Ada 4 rukhsah ya bagi orang-orang yang safar. Itulah kita bahas saya bacakan pertemuan akan datang ya. Ya, kita ini subhanallah sudah tuh belek 6.